Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk menjalankan aktivitas kita, yaitu belajar dan mengajar. Maka saya mengajak kepada kita semua untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan, telah memberi kesempatan kita kesempatan, telah memberi kita waktu dan ruang, serta izinnya agar kita bisa selalu belajar dan terus meningkatkan pengetahuan kita. Kita berdoa supaya apapun yang kita lakukan hari ini selalu dalam ridho dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Siswa-siswi guru sekalian, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, yang kelas 8 yang perempuan di situ, apa? Ada cerita apa di situ? Kalau mau jadi pembina silakan. Ya. Dan saya akan usulkan ke bagian siswa, kalau bisa hari Jumat itu pembina upacaranya siswa. Biar sekalian berbicara di depan, jangan hanya berbicara di belakang. Yang saya sampaikan yang pertama, saya contoh Adinda di depan ini. Ya, ketika dia melakukan aktivitasnya tadi, banyak orang yang tertawa. Tapi saya sekarang memberikan satu pertanyaan, tidak usah dijawab, cukup dalam hati kalian saja. Di antara kalian ini sudah berapa kali kalian menjadi pemimpin upacara? Tidak usah dijawab, cukup dalam hati kalian saja. Sudah berapa kali kalian menjadi penggaris bendera? Sudah berapa kali kalian menjadi petugas upacara? Waktu kalian SD, ya 6 tahun tambah dengan SMP ya 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun sekarang. Pasti ada banyak di antara kalian yang tidak pernah sama sekali menjadi petugas upacara. Bisa hitung dengan jari berapa yang pernah menjadi pemimpin upacara. Dan dia kelas 7, yang banyak orang mengatakan kata bisa, malu. Kata malu itulah yang membuat kita dari tidak bisa menjadi bisa, tidak tahu menjadi tahu. Itu dibatasi oleh kata mau. Ataukah keinginan. Dulu kalian sekolah ini apa saja yang kalian telah buat? Hal baik apa saja yang pernah kalian buat di suatu sekolah, terutama di SMP ini, yang bisa menjadi bekal kalian ketika kalian sudah seumuran dengan pak mereka. Itulah menjadi bekal buat kalian. Hal itu tetap mengingat, memori itu akan terus mengulang di kepala kalian sebagai sebuah motivasi yang terbaik. Menjadi pemimpin upacara merupakan sebuah hal yang sederhana, tetapi yang dilakukan sebenarnya adalah melatih kepemimpinan kalian menjadi seorang pemimpin. Pemimpin secara kata itu artinya mampu mempengaruhi dan menggerakkan orang lain. Termasuk yang pertama adalah kita mampu untuk mengendalikan diri kita, mampu perintah diri kita. Diri saya, jangan takut, ayo berani. Diri saya, jangan malas-malas, ayo rajin. Itu pemimpin. Jadi, jangan pernah menertawakan orang yang melaksanakan tugas. Karena bisa jadi kita pun melakukan hal yang sama, ataupun menyedihkan lagi kita tidak bisa melakukannya. Demikian, hal ini juga serupa dengan mata pelajaran yang kita pelajari setiap hari. Sekali-kali coba tanya pada diri kalian, yang saya kuasai dari PPKN itu apa ya? Matematika itu apa ya? Bahasa Inggris itu apa ya? Di kelas kalian masing-masing. Dan ada satu bisikan setan akan muncul, sudahlah. Ini bahasa Inggris ya, itu bisikan yang tidak baik. Itulah pertarungan. Bisikan negatif yang terus kalian biarah di dalam diri kalian akan membentuk diri kalian. Saya pernah membawakan di sini ada seorang peneliti Jepang yang menuliskan buku The Power of Water, kekuatan air. Bahwa ternyata air itu bisa memiliki kekuatan ketika kita bisa memberikan energi positif. Ketika dia meneliti air yang di
berada pada lingkungan yang aman, tentram, damai. Air itu memiliki kristal yang bagus ketika dilihat dengan alat mikroskop yang khusus dapat menemukan kristal yang baik. Sedangkan air yang berada di tempat yang sering perang, yang suka keributan, airnya tidak memiliki bentuk. Dia pernah melakukan pertemuan berikutnya, air itu dibawa ke depan dia, kemudian dia mengucapkan kata-kata yang positif. Misalnya dia orang Jepang, dia bilang arigato, terima kasih. Maka air itu membuat kristal yang bagus. Ketika dia bilang cinta, air itu membuat sebuah kristal yang lagi. Tapi ketika dia bilang setan, iblis, benci, air itu tidak memiliki bentuk. Apa yang saya katakan ke kalian, air saja akan memiliki bentuk ketika kata-kata negatif itu tidak memiliki bentuk ketika kata-kata negatif itu diucapkan atau ada pada sebuah lingkungan yang negatif. Dengan demikian maka otak kita ini punya tempat berpikir yang bagus. Dia menjadi baik dan tidak baik tergantung kemauan dari diri kita untuk bisa berubah. Apabila negatif yang terus kita bangun, otak yang negatif terus kita bangun, pikiran negatif yang kita bangun, kebiasaan negatif yang kita bangun, maka kita akan menjadi orang yang negatif. Demikian, apabila hal positif ini kita bangun di dalam otak kita, maka otak kita menjadi positif. Nah, bagaimana saya bisa menenangkan diri saya ketika saya lagi bingung, belajar bingung, ketika saya sudah mulai stres, gampang. Caranya adalah kalian menenangkan diri dengan berdoa. Kalau tidak, ada satu ilmu yang kami kenal dengan namanya ilmu stop. Ilmu stop. Ilmu stop itu nanti kita bisa latihan sendiri. Kalau tenangkan diri kalian, lepas semua aktivitas kalian, jangan berpikir apa-apa, pejam mata kalian, kemudian tutup mata kalian, lalu kalian bernafas dengan perlahan-perlahan secara berulang-ulang sampai kalian mau merasakan bahwa ada angin yang masuk melalui hidung kalian. Kita kadang tidak menyadari bahwa kita hidup, tapi kita tidak pernah menyadari bahwa ada hidup itu adalah hanya sebatas angin yang menghidup di antara hidung kita. Kita tidak pernah menyadari itu. Apabila kita melatih untuk menyadari itu, maka kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Nanti di ruang-ruang kelas nanti akan dibantukan oleh Pak Pion sama Ibu Tim bisa praktekkan di kelas-kelas kalian. Kita akan teknik stop. Itu untuk menenangkan diri kalian. Hal ini saya sampaikan berapa? Agar kalian melatih otak kalian untuk tetap tenang. Kalau semakin banyak tenang, semakin banyak hal positif yang bisa kalian terima. Tidak tenang, maka banyak hal negatif yang akan kalian terima. Pertama diri kalian, yang kedua adalah lingkungan kalian. Ya. Yang pernah dengar terang bagi yang muslim pernah mendengarkan bahwa apabila seseorang itu bergaul dengan penjual parfum, maka dia akan ikut bagian wanginya. Tapi apabila seorang yang bergaul dengan tukang besi, maka dia akan bagian abunya. Ini lingkungan. Maka coba kalian ciptakan lingkungan yang baik. Bergaulah orang-orang yang suka belajar. Bergaulah orang yang sering rajin datang pagi. Kalau suatu terlambat tambah dua orang yang terlambat, maka akan menjadi sering terlambat. Kalau sudah terlambat, jangan tunggu orang yang terlambat lagi bangun paginya, maka kalian akan menjadi terlambat. Mau belajar jangan pada orang yang tidak suka buat PR, cari orang yang suka buat PR. Sudah tidak kerja PR, bergabung dengan orang yang tidak kerja PR, besoknya dihukum oleh guru. Ciptakan lingkungan kalian sendiri, supaya wanginya teman itu kebagian ke kalian. Orang yang kita punya kemampuan standar dan dulu dengan teman yang pintar, pasti ujiannya dapat nilai baik. Ya, maka ciptakan lingkungan kalian sendiri. Ini hal yang ini sampaikan. Untuk apa? Itu untuk persiapan diri kalian untuk mengikuti ujian tengah semester di hari Senin nanti dengan jumlah soal 20 sampai 25 soal. 20 sampai 25 soal. Belajar dengan baik, cari teman yang baik, belajar dengan baik, jangan pernah merasa diri bahwa kalian tidak bisa. Jangan. Bangun energi positif diri kalian terus, bahwa kalian bisa. Dan bisa merubah diri kalian. Ya. Ada beberapa hal ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir, dan kalau kalian sudah mendapatkan kewajiban kalian, karena mendapatkan hak kalian, jangan lupa kewajiban kalian untuk dipenuhi. Tahu ya kewajiban kalian apa ya? Ya, registrasi kalian, jas yang kalian pakai,
itu 250.000 itu mahal kalau datang sekali, tapi sudah dibuka ruang oleh sekolah untuk cicil, maka cicil. Jangan tumpuk sampai mau tamat ambil ijazah itu baru kasih, jangan. Dicicil, kemudian juga registrasi juga sama, bisa sampai kalau bila ada kendala atau apapun sampaikan kepada pihak sekolah. Ada beberapa hal ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Putra Putra kelas 9, selamat pagi. Putra kelas 8, selamat pagi. Putra kelas 7, selamat pagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat belajar.